main segera. Macam. Oma deh, Monica dari sekian banyak. Itu mau ini mah, Oma udah. Mbak Vika udah. Jangan Mbak, ini Mbak belum. Ini kenapa? Rina belum Mbak. Belum ya udah nanti saya nikahkan segera. Ini calonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek Saikoji, santai ngopi ngaji. Maaf, saya hanya ngopi sendiri, yang lain nonton saya ngopi ya. Mana kopinya? Ada. Oh, ada di meja. Pak Eko nggak ngopi? Udah tadi pesen tuh, yuk. Udah dulu. Oh, enggak. Coklat ini. Oh, coklat kopi. Coklat saya cuman saya nggak nyebut merek. Tadi ngeluh yang apa namanya Mbak Susi, dia minta coklat tapi yang warna ungu, ya susah ya. Minta coklat yang warna ungu gimana sih? Minta hot coklat tapi ungu ya nggak bisa gitu. Taro itu namanya. Iya. Baru tahu saya itu taro. Koprak. Oke, saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita nonton ngopi. Kali ini Saikoji rada spesial karena saya ketemu dengan bidadari cantik. Oh yang itu? Kita kan bidadara nih. Salah satu laki-laki yang soleh itu cirinya adalah dia senang melayani para wanitanya. Ya kan memberi nafkah. Memberi nafkah itu kan suaminya suka memberi nafkah kan? Iya. Nafkah yang mana kok? Pertanyaannya dalam. Aku nggak jelas, ini harus belajar dulu sama Bu Vika ini. Gimana Bu? Maksudnya gimana Bu? Oh iya, ini saya kenalkan Vika, terus Nida tuh manggil tuh. Nida tuh panggilan. Bahasa Bukan bahasa Arab. Nida itu panggilan. Kalau Nisa tuh ini ya? Iya. Mbak Nisa, wanita. Dan ini betul-betul wanita, anggun, kalem. Kayak Mas Eko kalem, kayak lembu. Kalau ini Rina kan? Masih Rina. Sebelahnya Rina siapa? Dwi, Pak. Mbak Dwi. Dan ini paling ganteng ya. Itu fitnah. Fitnah itu ujian. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Yaya. Oh iya Mas Yaya. Yaya. Ya. Ada lawannya Pak ya. Apa tuh? Nuno. Iya, sok kita mau nyantain apa Pak Ke? Nggak tahu, saya mah ngikutin aja apa kata petunjuk Bapak Ustadz. Katanya ingin mengajak teman-teman berhati lapang, berhati senang, bahwa semua itu sudah ada yang ngatur, santai aja ya nggak? Seperti begini, kenapa Yaya ganteng? Karena laki-laki Pak. Kalau perempuan cantik kayak Dwi gitu kan, tapi dia udah ada yang punya, jangan ada yang berminat ya. Mbak Dwi kapan mau nikah? Sebentar lagi? Sebentar lagi. Oke, sabar ya. Kan kata Pak Aka harus sabar. Oh, iya. Lapang dan sabar. Nah, memasuki pernikahan, udah nikah dan ini belum nikah. Pernah nikah. Jadi kalau dalam tentara veteran nikah. Maksudnya apa ya? Saya tertarik dengan itu tadi dari Pak Ake tadi ya, seolah-olah apa yang ada ditampak di kita ini satu ujian itu. Apa tadi? Saya pernah sampaikan itu kan, kalau di depan apapun juga itu adalah ujian kita gitu loh. Apapun juga itu, omongan orang kayak gitu kan, atau ya itu semua ujian kita. Ya gimana Pak Ake? Yang sedang terjadi sama saya, atau katakan sama kita, memang kita yang menjalani ujiannya, atau saya yang menjalani ujiannya. Tapi ujian buat saya itu adalah ujian yang buat melihat. Dengan ujian yang sedang saya alami, katakan aja begitu,
Anda mau berkata apa, gitu kan? Ujian kan, mau menghina, mau menghujat, mau segala macam yang negatif. Padahal Islam itu tidak pernah mengajarkan seseorang untuk menghina, menghujat, dan segala sesuatu yang buruk. Jadi yang sedang sama-sama kita jalani, kita alami itu adalah bukan ujian buat kita saja, tapi ujian yang mau buat yang melihat. Apakah mereka mau menghina? Kalau menghina balik lagi ke mereka. Apakah mereka mau membantu menyelesaikan masalah? Gitu. Jadi santai aja bos, gitu kan ya, karena semua ini udah jadi takdir. Kita jalanin santai aja. Kenapa jadi pada tegang sih? Rasa aja kali. Kami lagi meresapi omongan Pak Ake. Kang Aya kan udah nikah, dari mulai nikah terus kemudian habis nikah menjalani kehidupan, kan punya anak juga kan nggak mudah tuh, maksudnya membesarkan tuh. Sampai antara Mas Yaya sebagai suami, sebagai ayah, terus penuh ujian dan fitnah, apalagi dikelilingi cewek-cewek tiap hari kayak gini kan. Aduh, kalau mau ngantor lagi nanti ketemu Vika lagi, ketemu ini lagi, saya takut Empat lagi gitu kan. belum lagi. Jadi mereka takut sama mereka kan. Iya, takutnya gitu. Gimana tuh setiap hari menghadapi kesulitan? Ya kalau namanya hidup itu, sabaran itu apa ya, ujian seumur hidup Pak. Paling berat menghadapi kelima orang ini yang mana? Dari kelima ini yang mana yang paling berat? Yang keenam. Ya, alhamdulillah kalau mereka mah nggak terlalu berat ujiannya, baik. Alhamdulillah. Karena mereka ini termasuk yang solehah Pak. Halo teman-teman, ini yang belum pada nikah, belum pada salehah. Iya. Terbukti menutup aurat semua Pak. Alhamdulillah. Ya. Mau ngonten, kita mau tapping video ini juga, beliau ini kan, sebentar pas saya sholat dulu, mau minta petunjuk ke Allah, mau ngomong apa saya katanya gitu. Rencana mau nikah kapan? Rencananya Oke, maksudnya dalam waktu dekat ya, insya Allah kita doakan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Udah ngebet banget nikah belum ya? ngebet banget nikah tuh sejak usia berapa? Pertanyaannya agak ngotot. Jadi kayak kapolsek kayak dari polsek ya. Kenapa megang-megang? pertanyaannya mau diganti Pak? Nggak ngebet banget sih Pak, cuman karena udah ketemu orang yang pas gitu Pak ya, ngerasa pas, jadi ya udah mau apa lagi gitu Pak. Dari pertama kali kenal tuh karena emang tujuannya mau serius, kalau nggak mau ke arah sana ya udah mending nggak usah lanjut gitu temenannya gitu. Berapa lama? Kenal tuh 2022 sih Pak. 2 sekali. 3 tahun, lama ya. Iya, Seminggu sekali ketemu. seminggu sekali. Kata siapa? 2 hari sekali. Atau kayak minum obat hari 3 kali gitu. Kita buat Dwi ini memilih dia itu yang pertama apa? Kalau laki-laki kan physically lah gitu. laki-laki. Kalau Dwi memilih si AA ini apa dulu gitu? Oh ini kayaknya cocok, baru kan diomongin mau lanjut apa enggak kan gitu. Jadi perjuangan dianya juga sih buat dapat restu orang tua gitu. Jadi effortnya Dia tuh tekadnya lumayan. dia. Itu menggambarkan bahwa dalam kehidupan, mungkin buat Dwi dalam kehidupan selanjutnya dia juga punya tekad untuk membahagiakan Nyanya. Membahagiakannya. Nyanya. Nyanyi. Bukan sama dia aja, nanti ada anaknya. Oh iya. Nya kan kata ganti orang kedua. Nah kalau buat Rina, laki-laki yang jadi pilihan tuh yang kayak gimana sih? Kriterianya ya Islam Pak. Islam. Baik itu global. Ya. Pilih laki-laki biasa-biasa aja, cenderung susah dan miskin, tapi soleh, atau laki-laki yang secara materi cukup, tapi dia jauh dari Tuhan, milih mana tuh? Soleh dan kaya Pak. Keren banget banget ya. Bagian nafkah kan harta ya Pak.
Gitu sih. Nah, sedangkan era sekarang laki-laki tuh banyak yang nganggur, dan ketika kerja juga gajinya nggak bagus-bagus amat tuh UMR. Ya kemarin tau nggak yang untuk lamaran kerja berapa orang, 50 orang yang datangnya sampai ribuan, di mana ya, Bekasi apa di mana tuh? Nah, fenomena itu menunjukkan, dan itu laki-laki tuh banyak yang nganggur, nanti nyari susah yang kaya tuh. Ya Gimana pekerja keras Pak, berarti Pak. Ah. Pekerja keras yang mau kaya. Oh, punya mentalnya. Mindsetnya yang mau kaya. Punya mental jadi orang kaya. Iya Pak. Walaupun belum kaya ya. Kolaborasi untuk menjadi Tapi kalau begitu bisa nggak kita sebut perempuan tuh matre amat sih gitu? Bisa. Oh enggak, iya Pak. Bentar, ini ada ini dulu, ibu Rina dulu kalau menurut Rina. Realistis, realistis aja Pak. Kayak kan makan butuh nasi, butuh lauk gitu kan Pak. butuh uang. Butuh uang pastinya. Oke, jadi dia mencukupi lah ya. Iya, mencukupi nafkah. Kalaupun belum cukup, Ya cukup-cukupi. Kan tadi kan ada effort ya. Yang sudah itu kan tadi dilihat dari sisi perjuangan untuk mendapatkan duit gitu kan sampai sebesar ini. Dari si AA ini ya yang sudah Dwi lihat untuk memperjuangkan kehidupannya kalian ke depan, apa yang sudah diperbuat oleh Yayang Jebret ini? Jadi dia berani buat keluar dari zona nyaman itu, buat cepet-cepet nikahin gitu Pak. Jadi dia buka usaha sendiri, itu sendiri. Jadi dia sudah keluar dari situ untuk menjadi entrepreneur, untuk bisa kelak menghidupi mereka berdua. Tahu kan matematikanya Allah ya, udah diajarin sama Pak Toha. Tersulit itu adalah membangunkan suami ketika jam 3 pagi misalnya. Contoh ini. Kalau misalnya sekarang nih masih deket-deket, masih pacaran, masih manis-manisnya gitu kan, masih manis-manisnya. Nanti pas mungkin pas setelah menikah gitu, wah kebiasaannya kayak gini gitu kan, kayak beda banget ya gitu pas lagi waktu ini gitu. Waktu itu ganteng ternyata ngorok gitu kan. Iya. Ngorok berirang lagi. Terus apalagi ya, mungkin saling terbuka. Jadi terbuka tuh bukan terbuka Dalam hati biasa. itu ya, kalau misalnya ada apa-apa ya bisa diobrolin. Jadi kalau misalnya kita nggak suka nih, aku nggak suka gitu kan, kamu kayak gini, nanti diobrolin baik-baik. Jadi harus jangan ada yang ditutup-tutupi atau kayak gimana gitu, saling terbuka aja. Jadi udah ada sebelum langsung, atau misalnya yang masih sekarang tuh disampaikan dulu. Kita kalau misalnya ada masalah apa-apa kita selesaikan gitu, jangan diem-diem gitu. Kan ada yang kadang kalau cowok kan ada yang di pojokan diem aja gitu Pak, kalau misalnya ngambek gitu nggak Pak? Gitu diem gitu. cowok ada yang jadinya kalau dipojokin, kalau dia Kalau misalnya kita berantem gitu nggak sih? Ada yang diem gitu nggak sih? Udah waktu sendiri. Nah itu wajar sih dah gitu. Terus ada lagi yang cowok misalnya ada hobinya dia suka futsal gitu ya nggak usah dilarang lah, mungkin kan itu kan hobinya dia, jadi biar tersalurkan, biar nggak di rumah terus juga sih gitu kan. Jadi butuh apa sih kalau laki-laki tuh kayak gitu mungkin ya gitu paling. Jadi mungkin nanti perbedaannya mungkin yang pas masih pacaran, masih baru deket-deket gitu kan, masih manis-manisnya aja gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah biasanya diem dulu. Jadi kalau misalnya udah tenang baru diobrolin apa sih masalahnya gitu kan. Misalnya masalahnya A gitu, coba deh kamu pikirin, kalau misalnya kita kayak gini, kalau misalnya kita kayak gitu, kita kasih biar dia berpikir juga, oh iya ya. Sama sih, mirip maksudnya kayak Mbak Vika gitu kan. Ya harus diobrolin kan Pak. Kalau misalkan diem-diem aja bisa berhari-hari juga. Iya. Apa kita setipu jangan-jangan? Tapi bener nggak sih cenderung gini, laki-laki itu cenderung suka merasa nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Perempuan yang kadang-kadang dia sering ngerasa nggak puas, banyak protes, banyak nanti memojokkan, memprotes lah. Bener nggak sih begitu? Karena perempuan itu kan lebih kerasa Pak. Iya, pakai perasaan. Iya. Iya, jadi apa-apa kayak, kok dia kok kayak gini ya sih?
tiba-tiba kok berubah gitu kayak nggak terlalu banyak ngomong, kenapa ya, padahal kan lagi capek atau butuh sendiri gitu kan Pak. Nah sedangkan kita sebagai wanita kan Perlu validasi. tahu ya Perlu validasi yang apa sih? gitu kan Pak gitu. Kamu kenapa Nah, sih terus Bules? gimana? Gitu. Nah terus gimana kalau udah tahu itu kan teorinya kayak gitu, terus gimana? Setelah tahu teori itu terus gimana yang dilakukan? Maksudnya kita kan udah tahu, oh ternyata suami saya misalkan kayak habis pulang kerja contohnya kayak jangan maksudnya nggak langsung makan atau apa kan enggak kan, gitu kan kayak langsung diem dulu kan, main handphone dulu, oh berarti dia butuh me time dulu gitu kan Pak. Terus ya udah gitu aja sih Pak, mengerti gimana ya. Saya belajar dari lu. Ini Pak Eko begini nih sedang mempelajari untuk yang keempat. Baru tahu saya. Silakan Pak Eko pertanyaan selanjutnya. Nanya. Yang belum ditanya tuh Nida. Barangkali ada yang nonton itu wah. Itu Tipe mungkin mirip-mirip kayak Terina tadi sih, kayak mau kaya. Karena itu dilihat tuh karakternya tuh Pak, bukan kayak sebanyak apa duitnya, tapi karakter dia untuk mau kayanya itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua pinter. Kalau cowoknya bodoh gimana tuh? Blamblo gitu. Tahu blamblo nggak? Nggak tahu. Blamblo kedua on. Oh, pelangap longo gitu Pak. Bla bla. Bang Plongo Power. Yang gimana kalau yang blong-blong gitu? Ya skip lah. Iya Pak. Atau Pak. Nggak masuk kriterianya. Ya kan itu hayalan ya Pak ya, bukannya nanti beneran apa gimana ya Pak ya. Keinginan aja gitu. Soalnya pinter tuh kayak apa ya? Bahasa aku ya Pak, bahasa generasi aku tuh kayak cowok pinter tuh seksi gitu loh Pak. Otaknya kan seksi banget. Di sini juga banyak yang pintar nih. Mbak. Gitu. Pinternya pinter bohong. Dia jago banget kalau bohong gitu. Kan tahu Pak bedanya Pak. Bohong kan berarti dia pinternya ngomong aja kan, nggak secara nggak ya gitulah pasti. Karena yang disebut metomania itu kan ya. Metomania itu ada kleptomania itu dia happy kalau ngambil sesuatu, nggak ambil sesuatu. Pokoknya kemana jadi dia pengen maling, nyuri sekecil apapun, pokoknya kudu nyuri. Kalau nyuri dia happy banget. Metomania kalau bohong tuh happy banget, jadi kudu bohong apapun. Namanya metomania. Itu psikoanalisis. Jangan kau bohongiku, jangan bermain kabur. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Ada sih kalau menurut saya kalau orang pintar belum tentu cerdas. Oke. Tapi kalau orang cerdas biasanya pintar. Jadi dia itu lebih cerdas menyelesaikan masalah. Gitu. Banyak orang pintar tapi dia tidak pandai bergaul, tidak apa. Jadi kata orang Sunda mah kuuleun, diem aja. Pinter itu seksi ya. Terus tapi kudu kaya juga ya. Mau kaya. Mau kaya. Punya mental kaya. Kayak itu tadi calon suaminya, wah saya kalau jadi pegawai hanya dapat UMR. Terus buat dia punya mental kaya. Ya. Saya doakan semoga barokah. Ada situasi takut merit nggak karena melihat tingkat perceraian kok tinggi banget gitu, itu menurut kamu gimana? Tempat sih Pak, pasti Apa yang kamu pikir itu? tentang pernikahannya Pak. Yang menakutkannya itu gimana? Takutnya kayak ini orang tuh kayaknya gini-gini, tapi ternyata takutnya tuh nanti pas sudah nikah tuh salah gitu. Salah ekspektasi kita tuh ketinggian, ternyata dia nggak kayak gitu. Terus takutnya lagi, apalagi perselingkuhan pasti ya Pak. Itu yang paling ditakutin. Yang lebih menakutkan mana? Perselingkuhan apa kemiskinan? Sama aja. Itu materi waktunya. Aduh, kumanya. Perselingkuhan. Ini realita kan? Realita perempuan, jadi itulah ya kehidupan yang nyata antara keinginan perempuan yang memang secara prosperity pengennya kan berkecukupan, tapi kenyataannya kan sama sekali tidak mencukupi. Tapi bersyukurlah ya Allah tetapkan rezeki atas keluarga gitu, ada saja dari mana jalannya. Allah belum takdirkan kaitannya dengan rezeki yang kaitannya jumlah gitu ya, kenyamanan materi belum dapat,
kita serahkan semuanya ke Allah, termasuk selain tekanan ekonomi kan ketekanan hubungan ya, ada disharmoni lah ya tadi itu, ada aja tuh kan selama rumah tangga, apalagi udah masuk tahun kelima gitu tuh, itu lagi yang seingat saya tuh berat banget tuh, 5, 6 kayak gitu. Nanti di 5 tahun, saya termasuk penganut periode 5 tahunan, 5 tahun ke 1, 5 tahun kedua. Iya. Repelita. Dulu bisa diangka, saya termasuk yang percaya itu angka 5 tahun tuh angka yang berat gitu. Makanya ada kalau pertumbuhan manusia kan balita. Balita apa enggak? Itu tuh kenapa kok diambil angka 5? Itu memang menuju angka 5 tahun tuh bukan persoalan ringan. 5 tahun kedua juga kesananya. Jadi kalau sudah lulus 5 tahun pertama, kesananya tuh nyaman. Awas hati-hati ke 5 tahun kedua kira-kira. Tapi kalau kita sudah berusaha tadi cerdas, udah berusaha pinter, cerdas dan pinter kan artinya kalau kita mengambil sikap berkesesuaian dengan aturan Allah dan Rasulnya dalam menjalankan kehidupan, sudah memegang kesabaran sebagai suatu pola hidup, tapi ternyata kita susah juga dalam ukuran kenyamanan duniawi, ya, maka fatawakal ala Allah, berserah dirilah secara penuh. Kita nggak bisa lagi, udah pol, udah dijelasin masih dihujat juga, tetap aja kita di pojokan. Dalam hal seperti itu, kalau kita sudah top level, sudah tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Bagi orang yang beriman, kita pasti akan ditolong. Tentang kenyamanan materi, kenyamanan jiwa, seperti itu akan ditolong oleh Allah, dihindarkan juga. Nanti settingan pikiran kita juga dirubah. Yang tadinya sangat quantize, sangat numerikal, sangat angka gitu. Wah, kudu 5 juta, kudu 15 juta, kudu. Nanti dengan sendirinya berubah. Asal tawakal ke Allah.